Corner. 98.5 FM Aprido The Meeting Station. Selamat siang Apmenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia. Seperti biasa kita ketemu di Up Corner, program dialog interaktif yang tentu saja bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 12. Dan Selasa di sesi kedua kita akan jalan-jalan di Universitas PGRI Semarang. Ini betul-betul jalan-jalan karena posisi kami tidak di studio Apridio, tetapi kami ada di fakultas di mana nanti kita akan ngobrol banyak tentang fakultas tersebut. Dan Anda bisa mengikuti siaran ini melalui live streaming kami juga di apridio.id, download aplikasinya di Play Store. Mendengarkan Apridio dimanapun dan kapanpun, dan juga nonton di YouTube-nya Apridio di Apridio Semarang, and then Instagram di Apridio SMG. Tentu saja di 98.5 FM Apridio Semarang Anda bisa mendengarkan. Dan langsung saja karena Santi sudah berada di area lantai 3 di ruang dekanat Fakultas Teknik UGRIS. Dengan siapa saja narasumbernya sudah hadir di hadapan Anda tentu saja, yang Anda bisa nanti tanya-tanya melalui nomor WhatsApp kami di 0878 333 400. Kita ketemu dulu dengan narasumber yang pertama. Ada Pak Febrian Murti Dewanto, SEMKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 2 FTI. Selamat siang Pak Anto, apa kabar? Baik, selamat siang semuanya. Ini namanya Pak Febrian, Pak Murti, Pak Dewanto. Ini panggilnya yang mana Pak? Biasanya Pak Anto. Pak Anto ya. Jadi ini sudah famous kalau di kampus Pak Anto ya. Mahasiswanya sudah famous dengan panggilan Pak Anto. Baik, Pak Anto tidak sendirian saja, tapi ada Dr. Ihwanuddin STMT. Beliau adalah Sekretaris Prodi dari Teknik Sipil. Selamat siang Pak Ihwan, apa kabar? Selamat siang, baik kabarnya. Iya, ini kalau orang-orang teknik memang wajahnya begitu ya Pak ya? Penuh dengan komposisi yang tegas gitu ya. Jadi betonnya itu mantap gitu ya. Baik, dan juga bersama dengan Pak Muhammad Amiruddin STMeng, betul ya? Beliau adalah Kaleb dari Prodi Teknik Elektro. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang. Pak Amir apa Pak Udin? Pak Amir. Pak Amir saja ya. Panggilnya Amir. Amir saja. Baik, maaf ya Pak. Belum apa-apa sudah Gojek. Nah, Anda saat ini pengen banget bergabung dengan Fakultas Teknik di UGRIS ini, gampang saja. Anda bisa daftar ini untuk semester genap berarti ya Pak ya, masuknya ya Pak, untuk perkuliahannya di pmbugris.ac.id. Nah, silahkan Anda datang langsung juga di Sekretariat PMB di lantai 2 Jalan Sidodadi Timur nomor 24. Baik, ini Pak Anto bicara soal Fakultas Teknik di Informatika ya Pak ya, di Fakultas Teknik UGRIS ini. Apa ya Pak yang membuat Fakultas Teknik Informatika ini kita mesti masuk ke situ Pak? Oke, terima kasih Mbak Santi. Untuk mengapa kita memilih FTI atau Fakultas Teknik dan Informatika UGRIS, tentu saja kita ini Fakultas Teknik dan Informatika di salah satu di Kota Semarang, Universitas Swasta di Semarang yang alhamdulillah sudah terakreditasi semuanya. Kemudian kita punya 6 pilihan program studi, mulai dari teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknologi pangan, arsitektur, dan informatika. Kemudian kita juga setiap program studi memiliki Center of Excellence. Kemarin baru saja Mbak Santi ada pembuatan kurikulum baru berbasis OPMBKM. Semuanya punya Center of Excellence masing-masing yang bisa diunggulkan. Misalkan contohnya ya, nanti bisa ditambahkan dari prodi-prodi. Dari informatika dia unggul di bidang web programmer, dan di arsitektur dari bidang green building dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan kita dengan kampus lain, dan tentu saja kita juga didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai. Di sini ada kampus 1, kemudian ada lab di kampus 3 di Bindan juga, dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari sarana, prasarana, kemudian ada dosen-dosen juga dan para karyawan yang akan memberikan pelayanan atau mengajar di FTI dengan baik. Itu mungkin. Baik, ini kan
teknologi atau sebut saja bahwa informatika ini menjadi hal yang sangat harus mau nggak mau kita geluti di situ ya Pak Anto ya. Nah, bagaimana prospek dari kelulusan di FTI sendiri Pak di Fakultas Teknik ini Pak? Iya, ya salah satunya mungkin saya jelaskan karena saya kebetulan dari informatika. Satu saya ngambil, nanti yang lainnya bisa ditambahkan oleh prodi yang lain. Kalau di informatika tentu profil lulusan punya ya, jadi begitu lulus dengan 150 SKS ditempuh bisa mendapatkan gelar Eskom, kemudian nanti bisa mendapatkan atau istilahnya profil lulusan yang dituju adalah web programmer dan AI Artificial Intelligence Engineer. Nah, itu tentu saja yang sangat dibutuhkan di masyarakat saat ini. Jadi kita juga ada membuat kurikulum, tentunya dengan prodi-prodi yang lain juga sama, mengundang stakeholder untuk bagaimana apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, lulusan apa. Nah, kita peluangnya mengambil yang ternyata dari PT ini kita masih butuh banyak programmer misalnya. Oleh karena itu di FTI terutama informatika juga mencetak programmer-programmer, itu mungkin salah satunya. Iya, jadi mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat ya Pak, ketika kuliah tinggi-tinggi gitu ya, atau mahal-mahal, lulus tidak bisa masuk kemana-mana. Nah ini justru dibalik ya Pak, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang disiapkan. Oke, baik, ini sangat menarik sekali ya, dan untuk Anda bicara soal informatika, saat ini memang kalau kita nggak masuk di dunia itu maka kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita harus berubah atau kalau kita tidak mau berubah, ada ya pepatahnya adalah change or die. Nah itu salah satu yang bisa Anda geluti adalah masuk di Fakultas Teknik Informatika di UPGRIS ini. Fasilitasnya sangat lengkap sekali dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto, dosen-dosennya semuanya sangat luar biasa, sehingga perkuliahannya enak ya Pak ya? Enak sekali. Enak sekali ya, nyaman kayak teman diskusi. Enak sekali. Tidak hanya enak, enak sekali. Baik, kita beralih dulu ke teknik sipil. Nah ini, Pak Iwan, Semarang itu kan ada lagunya juga nih Pak. Semarang kali ini banjir gitu ya Pak. Nah ini sebetulnya ada prospek bagus ya Pak untuk lulusan teknik sipil ya Pak. Bagaimana menggarap infrastruktur yang ada untuk lebih bisa nyaman dan aman tentu saja untuk masyarakat. Apa yang bisa diambil dari situasi yang ada di Semarang sendiri ini Pak? Oke, terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Santi. Yang diambil di bidang teknik sipil khususnya untuk yang tadi di Semarang itu kan beberapa waktu lalu, tahun depan itu kan tahun kemarin itu kan curah hujannya tinggi sehingga kota Semarang banyak yang terendam banjir, terutama yang pesisir pantai utara kan. Betul. Ya. Nah untuk itu maka di Fakultas Teknik Sipil FTI Universitas BGI Semarang ini telah kita bekali mahasiswanya ya, kita bekali untuk bagaimana cara penanganan banjir yang ada di Kota Semarang khususnya di Pantura, yaitu melalui apa? Melalui kuliah umum yang beberapa waktu lalu juga kita mendatangkan pakar yaitu Profesor Dr. Muhlisin dari Polines, kemudian juga ini dari kemarin juga dari ini penanganan jalan tol Semarang Demak. Kemudian juga dari praktisi-praktisi yang lain termasuk Dudi ya, kita menggandeng Dudi dunia usaha dan industri ya dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa ya mengenai khususnya bidang keairanan begitu ya. Iya, betul. Khusus untuk yang di mana Semarang Demak kemarin disampaikan juga dan mahasiswa juga kelihatannya juga sangat interest ya, sangat interest terhadap hal itu karena Semarang Demak ini untuk yang tahap 1 sudah hampir selesai, kemudian yang tahap keduanya ini juga akan sudah dimulai. Lah ini berkaitan dengan bagaimana Semarang Demak ini bisa menanggulangi tol Semarang Demak, bisa menanggulangi erop yang ada di Pantura kan begitu. Oke, betul. Selalu itu kemudian juga berkaitan dengan ini juga pakar yang ada di Semarang yang dulu pernah disampaikan Profesor Dr. Imam S. Wahyudi itu bahwa penanganan banjir yang ada di
Kota Semarang ini tidak lepas dari pompa. Penanganan banjir yang ada di Kota Semarang, khususnya bagaimana upaya-upaya itu diantaranya tadi membuat kolam retensi, membuat waduk mungkin dulu agar nanti bisa tereduksi dulu sebelum ke hilir misalnya begitu ya. Termasuk yang ada di Kota Semarang itu kan upaya penanganannya ada waduk Jatibarang, waduk Tembak, Ragungan begitu. Iya, betul betul. Nah, ini mahasiswa diajak untuk bisa melihat realitas yang ada ya, Pak. Dan ini cukup menarik ya. Case-case yang ada di fenomena kehidupan mereka nyata dihadirkan para pakar-pakar gitu ya, sehingga mahasiswa ini bisa open mind, tidak hanya saja di kelas gitu ya, Pak, belajar tentang teknik sipil yang mungkin semua orang akan, aduh susah ya Pak kalau masuk teknik sipil. Susah nggak, Pak? Ya, saya kira ini Pak, bagaimana Pak? Apakah cukup lengkap? Fasilitas yang ada di teknik sipil untuk mendukung kegiatan tersebut, ya ini saya kira kurang. Diantaranya kalau yang labnya di Universitas PGRI Semarang ini di Bendan Kampus 3. Oh iya, betul. Di sana berkaitan dengan hubungan dengan air itu ada lab hidrolika. Kita sudah punya lab hidrolika di sana, tinggal mahasiswa nanti bisa melakukan praktek di sana. Kemudian juga ada lab tanah, kemudian lab beton, kemudian stabilitas dan yang lainnya kan begitu ya. Saya kira cukuplah untuk belajar teknik sipil berkaitan dengan penanganan kegiatan sipil seperti apa kan itu. Oke. Jadi labnya ini sudah mendukung ya Pak Iwan. Jadi sangat lengkap sekali. Silakan saja. Ini untuk mahasiswa cewek cowok sudah banyak sekarang Pak. Sudah seimbang ya Pak? Masih ya mungkin dominan dikit 60-40 lah begitu. Oh, masih dominan yang cowok? Cowok, betul. Oh iya ya. Jadi kalau cewek masuk di teknik sipil, gitu ya. Jadi sekarang sudah penyetaraan gender ya, banyak sekali sudah ahli-ahli teknik sipil yang perempuan-perempuan juga. Dan silakan saja Anda bisa daftar, nanti ketemu dengan Pak Iwan juga, luar biasa. Dosennya asik-asik dan tadi disampaikan oleh Pak Anto juga enak sekali gitu ya. Nah, kita ke teknik elektro ya Pak ya. Nah, teknik elektro ini ngomongin soal kabel-kabel aja nggak sih Pak? Ya kalau elektro sih ya kebanyakan orang kan mikirnya kabel. Kabel ya Pak ya? Tapi sebenarnya enggak. Enggak ya, saya sudah rumit Pak soalnya mikirin kabel. Ini yang mau ditanyain apa ya bicara kabel. Ini gimana Pak? Kebetulan kita teknik elektro punya 3 lab. Ya. Pengukuran dan kendali, ketenaga listrikan dan dasar sistem digital. Jadi lab itu kita bangun sesuai dengan visi misi kita, itu untuk mencetak sarjana teknik di bidang otomasi industri. Sebelumnya kita itu sudah melakukan survei ya kebutuhan ke listrik keelektroan yang dibutuhkan di Jawa Tengah itu yang kayak gimana sih? Nah, kita sudah survei. Emang masing-masing daerah sendiri-sendiri Pak kebutuhan? Ya kita melihat gampangannya kita lihat aktivitas betul. Di Jawa Tengah itu kebutuhannya apa gitu kan. Kita sekarang kan sudah menggandeng stakeholder. Jadi vendor-vendor yang di bidang elektro yang bergerak di yang bekerja di pabrik itu ternyata yang dibutuhkan sekarang itu otomasi industri, Bu. Otomasi industri. Jadi di bidang itu. Nah, kebetulan ini tadi saya lewat sini kan lewat kantor TU, Bu. Ini ada pabrik di daerah Wonogiri itu membutuhkan tenaga kerja di bidang otomasi industri. Nah, kebetulan Mbak berarti sesuai. Iya, latar belakang kita itu sudah kuat gitu loh, Bu. Pas. Nah, kita tinggal membangun apa saja yang dibutuhkan. Nah, gitu aja. Ini sudah membawa ini ada surat permintaan ya Pak? Iya, ini berarti surat permintaan ya? Kebetulan dilelah tadi lewat sini. Bisa jadikan bahan obrolan ini. Betul. Nah, jadi sudah
Ini akurat banget beritanya baru saja di Pak Amir kesini untuk kita obrolin. Nah itu sudah jelas ya Pak. Sekarang prospek otomasi industri ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Dan ini perusahaan dari mana Pak, Solo? Ini Wonogiri Bu. Dari Wonogiri sudah mengirimkan surat memohon untuk merekrut teman-teman yang sudah lulus di sini untuk bergabung di sana. Jadi belum lulus aja sudah ada, nanti lama-lama bikin career center Pak. Ya jadi itu bisa lebih ini ya Pak, mahasiswa sehingga tahu nanti industri mana saja yang bisa dia masukin gitu ya. Itu mungkin sangat bagus juga ya informasinya. Nah Pak, dan di lab ini apa saja Pak yang bisa difasilitasi atau yang bisa didapatkan oleh mahasiswa? Oh ya, satu yang utama pengajaran praktikum Bu. Kemudian penelitian bersama dosen atau penelitian untuk skripsi. Tapi juga kemarin sempat melayani untuk publik juga. Kebetulan digunakan untuk audit energi juga. Ya, sempat juga. Terus ya, tapi kita utamakan untuk pengajaran dulu Bu. Dan untuk mahasiswa jadi ya. Kita nggak ketel lah mahasiswa kita. Iya gitu. betul. Ya. Nah ini menarik ya Pak Anto, banyak sekali yang sudah disiapkan oleh prodi-prodi di Fakultas Teknik UGRIS ini, ada 6 prodi ya Pak ya di sini ya. Apa Pak yang bisa menunjang secara penetrasi pasar, orang jadi tahu kalau Fakultas Teknik di UGRIS itu memang bagus. Dan tadi sempat dari Wonogiri juga mengirimkan surat ke sini, tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Kalau tidak ada api tidak akan ada asap. Nah ini apa yang membuat mengepulnya informasi itu bisa kemana-mana dan kerjasama dengan siapa saja yang dilakukan oleh Fakultas Teknik ini Pak? Oke, tentu saja untuk istilahnya promosi supaya kita dikenal, FTI dikenal, karena selama ini pengertian UGRIS masih pendidikan. Oke, betul. Ya, kita merubah itu paradigma itu supaya, karena kita sudah berdiri dari 2014 dan kita memang lulusan murni sarjana teknik, komputer dan teknologi pangan, arsitek. Yang pertama promosi itu secara tidak langsung itu kalau kita sudah punya alumni yang sudah bekerja. Tentu saja dari alumni tersebut nanti akan memberikan istilahnya dari stakeholder, ini karya jadi UGRIS ini ternyata juga bisa ya menghasilkan tenaga kerja atau karyawan yang bagus. Nah itu tentu saja itu promosi yang utama. Kalau dilihat dari tracer study yang berikutnya ya tentu saja kita terus berpromosi istilahnya lewat darat, lewat udara ini. Ini lewat udara ini ya Pak. Lewat udara termasuk salah satunya. Jadi kita jelaskan bahwa kita ini di UGRIS juga punya FTI yang menghasilkan lulusan sarjana teknik. Jadi di medsos, kemudian di sini kita ikut di acara ini, kemudian di brosur dan seterusnya. Juga kalau dalam promosi tentu kita juga offline ke SMK tidak lupa kita melakukan kegiatan yang melibatkan SMA, SMK untuk ikut serta dalam kegiatan kita. Biasanya yang mengadakan itu dari HIMA atau dari BEM kita, dari BEM FTI, ada lomba, kemudian mereka tertarik, ternyata di UGRIS ada FTI itu, jadi strategi-strategi promosi salah satunya seperti itu. Dengan pihak-pihak yang diajak bersinergi Pak? Jadi kita juga membutuhkan banyak kerjasama dengan dari akademis, dari universitas atau dari sekolah tinggi. Kita juga menjalin kerjasama banyak sekali di akhir-akhir ini, dari Telkom, kemudian dari PY, dari macam-macam ya, itu untuk akademis, kemudian dari perusahaan atau dari stakeholder banyak juga. Nah itu kita biasanya menjaring MOU, kemudian nanti anak-anak kita bisa magang di situ seperti yang diamanatkan MBKM. Tentu saja tidak hanya magang sebulan 2 bulan, tapi bisa 6 bulan, kemudian bisa dikonversi untuk jadi menggantikan mata kuliah yang ada di sini. Jadi kita sudah menerapkan itu juga. Jadi kita perbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan keteknikan. Dan itu juga. Nah Pak Anto, ini kan banyak sekarang perusahaan yang mempunyai standar ya Pak bagi SDM-nya. Apakah di FTI Fakultas Teknik UGRIS ini juga menerima kelas karyawan Pak? Jadi kelas karyawan ada,
yang mulai dari lulusan SMA kemudian ingin mendaftar di kelas karyawan, dan yang utama ada juga kelas RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya ada sistem kita boleh mengkonversi apa yang sudah pernah dikerjakan dia di lapangan, misalkan kerjanya sesuai sudah bekerja dengan, ya, kemudian itu bisa dikonversi di mata kuliah, maka dia tidak harus mengambil full seluruh SKS-nya, tapi bisa dikonversi dan dia tinggal mengambil berapa tahun untuk kuliahnya. Yang belum diambil mata kuliahnya. Tapi tentu saja dengan ada penilaian ya, ada threshold-nya, istilahnya ada. Oh kalau sudah dapat sertifikasi ini sama seperti mata kuliah ini. Oh iya betul. Jadi tetap ada penilaian apakah ini sudah cukup memenuhi apa belum gitu ya Pak ya. Dan itu bisa waktunya lebih cepat dong Pak, tidak harus nunggu. Kalau S1 kan kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun ya Pak ya. Oke, itu RPL ya Pak ya. Dan itu kelas karyawan dilakukan pada waktu malam hari? Iya, mulai dari weekday malam hari ya. Oke. Mulai jam 6. Iya, dan jangan bingung ya ketika Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dari perusahaan itu akan ada sebuah persyaratan atau bisa dibilang ini ya, SDM kan kadang-kadang disyaratkan ya untuk bisa memenuhi ke situ. Anda bisa daftar saja di sini kalau Anda ingin sekali untuk mendapatkan predikat yang lebih bagus tentu saja. Baik, nah ini sudah ada pertanyaan nih dari Indah. Selamat siang Bapak-bapak dan juga Apredio. Saya Indah. Kebetulan saya dari SMK. Saya tertarik dengan teknik elektro. Apakah kalau teknik elektro itu hanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan dunia cowok saja, karena kan listrik itu identik dengan cowok. Pertanyaan saya berikutnya adalah, Pak, bagaimana konsep belajar di situ, Pak? Apakah cukup mudah dipahami untuk saya yang memang secara nilai dulu nggak begitu bagus, hanya terpaksa saja masuk SMK. Terima kasih, Indah. Indah akan seindah namamu kalau kamu bergabung di sini. Silakan Pak Amir. Ya. Sebenarnya ini angkatan semester 3 ini ada 3 cewek, berarti nggak anti jurusan anti cewek lah ini. Bukan jurusan anti cewek. Nggak ada tulisannya. Cewek dilarang masuk ke elektro, nggak ada. Kelihatannya teknik yang paling banyak ceweknya elektro Pak. Apa? Enggak. Informatika. Tapi kita nggak anti cewek, santai aja. Sudah ada 3 mahasiswa Pak ya yang semester 3 Kalau misalkan tadi kesulitan belajar, ayo belajar bareng. Iya, betul. Ayo belajar bareng, di sini kita berusaha untuk mengajak belajar ya. Iya. Jadi silakan saja daftar. Ini sudah ketemu dengan Pak Amir. Nanti kalau masih nggak berani, bilang sama Pak Amir saya belum berani Pak gitu ya. Indah, silakan saja daftarkan diri Anda ke pmb.ugris.ac.id atau datang langsung ke sekretariat PMB di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 lantai 2. Sekaligus towing aja ke Fakultas Teknik ya Pak di lantai 3 ya. Nah, tempat perkuliahannya, kemudian juga nanti bisa lihat labnya. Kalau lab elektro juga di Bendan Duor Pak. Iya. Kampus 3. Di kampus 3 di Bendan Duor ya. Jadi silakan datang ke sana dan asik kampusnya yang pasti ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak dari Ardian. Selamat pagi Apredio, semangat pagi juga untuk bapak-bapak. Saya Ardian. Saya sudah bekerja dan saya pengen sekali mendapatkan S1. Berarti ikut kelas karyawan ya. Mahal nggak sih Pak? Terus apakah ada tambahan-tambahan ketika harus praktek masuk ke lab? Maksudnya tambahan biaya. Terima kasih Ardian. Ini Pak soal biaya nih Pak. Kalau soal biaya ada, kita transparan, ada di pmb.ugris.ac.id. Silahkan dibuka saja. Karena saya bisa berbeda-beda tiap prodi, jadi prodi yang diinginkan apa. Dan sistemnya bulanan kalau karyawan itu. Yeah. Jadi bisa nyicil Pak bulanan. Maksudnya bulanan, dia bayarnya tiap bulan. Jadi tidak memberatkan dan itu sudah kayak UKT, jadi komplit kalau sebulan segini terus gitu ya. Mungkin nanti pengalaman Pak Iwan yang mahasiswanya banyak di teknik sipil, juga banyak yang karyawan. Nah, itu sangat murah Mas Adrian ya istilahnya. Terjangkau. Iya, betul. Di kualitasnya juga bagus, jadi silahkan aja explore dulu, lihat di pmb.ugris.ac.id. Kalau belum paham bisa langsung ke prodinya langsung. Iya, jadi mungkin bisa dikuatkan juga Pak Iwan seperti apa nanti soal
pembiayaan terutama udah yang bekerja Pak ya. Kalau bulanan berarti dia sudah bisa mengkalkulasikan ya Pak untuk biaya pendidikan keluar setiap bulan gitu ya. Banyak juga Pak. Oke ya, untuk yang teknik sipil khususnya di tempat saya di Prodi Teknik Sipil itu untuk semester ini untuk yang kelas karyawan maupun LPR ini sudah mencapai hampir 40. Oh, cukup banyak mahasiswa. Nah, ini ada yang bekerja di Adikarya tapi bekerjanya mungkin di Jakarta, tapi karena ini posisi masih daring ya, sehingga masih bisa dilakukan. Tentang pembiayaannya, nah, saya kira tadi betul apa yang disampaikan Pak Anto, yaitu bisa bulanan untuk kebanyakan bulanan untuk yang kelas karyawan, yaitu tiap bulan tanpa SPI. Oh, oke. Nah, tanpa SPI, hanya tiap bulan mungkin lihat tadi di PMB ya, upgris.ac.id tadi, yaitu tiap bulan. Tapi kalau yang reguler ya tinggal sebetulnya juga tinggal milih ya. Itu bisa pakai SPI atau enggak, ya ini ya saya kira dibandingkan dikomunikasikan saja gitu ya Pak ya. Betul, saya kira dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain kita masih sangat terjangkau dibandingkan dengan yang universitas swasta yang ada di Kota Semarang gitu. Iya, karena tadi fasilitasnya sudah lengkap, kemudian tadi beberapa mitra-mitra sudah digandeng bersinergi ya Pak ya, sehingga secara aktivitas kemudian juga secara action itu bisa meluas juga ya. Nah, ini ada Bima di Kendal, masih teknik sipil nih Pak Iwan. Untuk teknik sipil Upgris biasanya magang di mana Pak? Lalu untuk kelas RPL apakah ada magang juga? Oke. Untuk yang teknik sipil biasanya magang di dunia konsultan bisa, kemudian kontraktor bisa. Nah, biasanya kan ada, atau mungkin di pemerintahan BBWS misalnya untuk yang air misalnya gitu, atau mungkin di Cipta Karya atau Bina Marga lah seperti itu ya. Untuk yang sudah bekerja bisa kerja praktek di lingkungan kerjanya kalau itu memungkinkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, misalnya begitu ya. Betul. Misalnya di proyeknya nangani proyek gedung, lah dia langsung bisa kerja praktek di situ yang jelas sesuai dengan kriteria, katakanlah kalau yang di sini minimal lantai 3 untuk yang kerja praktek misalnya gitu. Oh, jadi kalau yang tadi RPL masuknya yang sudah bekerja itu bisa langsung di lingkungan kerjanya karena kalau sesuai dengan syarat tadi ya Pak ya. Oke, baik. Itu ya. Jadi Bima silakan saja langsung gabung di Fakultas Teknik Upgris. Anda bisa masuk lewat online juga di pmb.upgris.ac.id atau datang langsung ya ke Sidodadi Timur nomor 24 di lantai 2 di Gedung Pusat Upgris. Baik Pak, kalau bicara soal prestasi sekarang nih Pak, kan kayaknya ada sebuah kebanggaan tersendiri ya Pak ketika mahasiswa sudah mengikuti kompetisi-kompetisi dan kemudian juga berprestasi. Apa saja Pak yang sudah ditorehkan oleh Fakultas Teknik untuk dipersembahkan menjadi satu kebanggaan nih Pak? Banyak ya prestasi terutama untuk mahasiswa. Saya mengingat di tahun-tahun ini tahun ini untuk KRI, Kontes Robot Indonesia. Juga juara di 1 di tim robot atom di divisi regional. Kemudian di tingkat Porsenasma ada itu Pekan Olahraga Seni dan Olahraga mahasiswa FTI banyak yang mendapatkan medali emas. Jadi tidak hanya di bidang keteknikan tapi di bidang seni dan olahraga pun mahasiswa berprestasi. Porsenasma itu seluruh PGRI di Indonesia ya. Ada istilahnya ada seperti PON-nya gitu. Kemudian juga banyak sekali prestasi-prestasi yang kalau kita tarik ke belakang lagi ada yang kita bicaranya di tingkat Pilnawa yang ada poin di tingkat nasional. Kalau yang regional juga banyak, antara lain yaitu lolos PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa dari teknologi pangan, informatika, kemudian jadi itu sampai ke PIMNAS ya ada satu atau beberapa tahun 2019 lolos ke PIMNAS. Kemudian ada juga banyak sekali untuk lomba-lomba yang tingkat regional, itu kemarin juga juara di pesta pemuda di Suara Merdeka itu
juga ada yang juara. Kemudian di tingkat regional lain banyak lah, jadi banyak prestasi. Jadi sudah banyak ukirannya sehingga dan di bidang non akademisnya juga banyak ya. Iya, jadi tidak harus berprestasi sesuai dengan jalur akademis. Teman-teman juga bisa berprestasi di bidang olahraga juga ya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari Ita. Selamat siang. Apakah ada juga beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa baru? Tapi melihat kondisi keluarga yang apalagi pandemi kemarin bapak saya kena kena PHK, sehingga saya pengen kuliah tetapi harus melihat waktunya, terpaksa saya bekerja dulu. Apakah ada semacam beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu? Terima kasih. Dari Ita. Iya, saya jawab nih. Iya, monggo Pak. Mbak Ita, jadi tenang ada beasiswa untuk yang mahasiswa kurang mampu, antara lain bidik misi ya. Bidik misi itu ada untuk tiap prodi di Fakultas Teknik. Kemudian nanti juga ada begitu masuk ada beasiswa aspirasi ya. Kemudian ada beasiswa dari yayasan ya, itu banyak sekali beasiswa yang bisa kita manfaatkan. Jadi dengan syarat tidak mampu dan prestasi mungkin ya dari nilai itu nanti juga diperhitungkan. Jadi jangan takut Mbak Ita, tetap mendaftar dan banyak bertanya di bidang di bagian PMB, nanti akan menjelaskan banyak sekali apa tawaran beasiswa atau pilihan jalur ketika ingin masuk ke FTI. Iya. Jadi jangan berkecil hati Mbak Ita, silakan saja. Karena insya Allah kalau itu dikomunikasikan dan memang keadaannya begitu adanya dan Anda punya semangat, pasti akan ada jalan ya Pak ya. Nah, bicara soal MBKM ini Pak Anto, di Fakultas Teknik seperti apa Pak mengakomodir mahasiswa dan juga dosen sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah ini Pak? Oh, MBKM tentu kita lakukan karena kita pun mendapat amanah terutama hibah-hibah. Antara lain bagaimana membuat misalkan magang kemudian dari mahasiswanya antara lain magang, kemudian dosennya magang, ada praktisi mengajar juga. Jadi semua yang di pemerintah kita coba untuk dapatkan. Kemudian kita juga di FTI juga pendamping SMK juga. Oh iya. Pendamping SMK. Di SMK di seluruh Jawa ya, ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kalau magang-magangnya ya ada program-program yang 6 bulan itu dan mereka dibiayai, kemudian pertukaran pelajar BMM sampai ke mana-mana itu. Jadi memang sudah kita terapkan MBKM-nya. Gitu. Iya, ini tadi ada pertanyaan yang tertinggal Pak, dikirim lagi. Untuk biaya ke lab apakah masih ada tambahan atau itu sudah include? Wah ini kayak nginep di mana aja include gitu ya. Gimana nih Pak? Biaya ke lab biasanya ya tadi bersamaan jadi satu ya dengan UKT. Kalau biasanya kan itu terus sudah masuk kemudian dibagi per bulannya. Iya, dan ini yang membedakan ya Pak. Jadi kok kuliah mahal? Ya aja itunya semesterannya murah, nanti kalau ada praktek-praktek masih tambah. Nah ini tidak berlaku di UGRIS ya Pak ya? Tidak, bisa ditanyakan kalau gitu kah Pak Amir? Tidak ada biaya tambahan apapun ya? Jadi jangan khawatir, silakan saja mendaftar dan Anda bisa explore pengetahuan Anda, kemudian juga diri Anda ya untuk bisa bertumbuh dan berkembang di FTI ini dan Fakultas Teknik UGRIS. Tentu saja ada 6 prodi yang bisa Anda pilih. Baik, Pak Anto terima kasih, Pak Amir juga, Pak Ihwan. Rasanya kalau ngobrol asik aja, karena di sini adem. Kemudian di hadapan saya ada banyak jajan soalnya ya. Pak aktif dan juga banyak sekali kegiatan, kami ganggu ini Pak di ruangan ini. Dan Anda jangan kemana-mana, Selasa depan kemana kita akan jalan-jalan, di fakultas mana kita akan ketemu. Pastikan terus bersama dengan Apredio. Saya Santi pamit, sukses untuk Anda dari Apredio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Apredio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Apredio, The Meaning Station.